Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan video konseling kelompok dengan pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT dengan teknik kognitif restructuring. Kelompok kami mengambil tema meningkatkan harga diri remaja. Konseling ini dilakukan di sebuah taman sekolah yang terdiri dari 1 konselor dan 4 siswa. Saya Fahmaningrum Rahmasari sebagai moderator, Nail Nahdia Azhara sebagai konselor, Rizkika Gina Salsabila, Muhmadani Rahmatullah, Grace Luvita Artika Sinambela, dan Dea Lova Safara sebagai konseli. Masalah yang diangkat dalam sesi konseling kelompok ini yaitu rendahnya harga diri pada remaja yang terdeteksi melalui hasil angket awal yang dibagikan oleh konselor kepada siswa. Dari data tersebut, konselor mengidentifikasi bahwa sebagian siswa memiliki pikiran negatif terhadap diri mereka seperti merasa tidak pantas, tidak cukup pintar, atau takut gagal. Masalah ini bisa menjadi penghambat perkembangan pribadi dan sosial siswa, serta dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah. Adapun deskripsi masalahnya yaitu harga diri yang rendah pada remaja seringkali ditandai oleh munculnya pikiran-pikiran negatif yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Dalam sesi konseling kelompok ini, para siswa menyampaikan pikiran yang bersifat merendahkan diri seperti saya pasti gagal, saya jelek, atau saya tidak disukai. Pikiran semacam inilah yang bisa muncul akibat pengalaman masa lalu, seperti nilai ujian yang buruk, kecemasan saat tampil di depan umum, atau interaksi sosial yang kurang menyenangkan. Tanpa intervensi yang tepat, pola pikir negatif ini bisa menjadi keyakinan mendasar yang tetap menghambat pertumbuhan emosional siswa. Mereka cenderung menarik diri, takut mencoba hal baru, dan merasa tidak layak untuk sukses. Hal ini memperparah kondisi psikologis mereka dan menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Bermacam-macam ya suasana hati kalian ya. Ada yang baik, kurang baik, dan juga cukup baik gitu ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Nadia Azhara. Kalian bisa memanggil saya Ibu Nail. Kebetulan saya baru menjadi guru BK di sekolah kalian karena saya juga barusan dipindah tugas ya bulan lalu. Mungkin kalian tuh masih asing ya dengan muka saya ya. Oke. Sangat asing ya guys. Ya. Sekarang masih asing mas? Oh, kayaknya enggak. Sudah kenalan ya kita ya. Oke. Kalian sebelumnya udah saling kenal belum? Belum. Paling cuma papasan aja. Oh iya. Tapi satu angkatan atau enggak? Iya. Satu angkatan. Oke. Oh beda kelas. Gimana kalau kita perkenalan dulu ya? Oke. Perkenalan dulu. Saya mulai dari masnya. Perkenalkan, nama saya Muhmadani, biasa dipanggil di kelas 12 IPS. Halo Mas Dani. Mas Dani mau nunjuk siapa nih mau buat perkenalan? Siapa ya? Mbaknya. Iya Mbak. Hai Mbak Dea. Mbak Dea mau nunjuk siapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Grace Sinambela, bisa dipanggil Grace. Aku dari kelas IPA 5. Hai Mbak Grace. Iya. Perkenalkan semuanya, aku Rizkika Gina Salsabila, bisa dipanggil Gina. Aku dari kelas 12 IPA 1. Hai Mbak Gina ya. Gina. Nih teman-teman, sebelum kita melakukan forum diskusi lanjutan, gimana kalau misalkan kita doa terlebih dahulu ya, dari kita dilancarkan untuk forum kali ini. Ya, sebelum kita memulai forum kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, doa dimulai. Oke teman-teman, ini mungkin kalian masih pada jamu-jamu ya. Gimana kalau misalkan kita melakukan ekspedisi? Nah, aku punya ekspedisi. Ekspedisinya ini menyebutkan nama dan juga kota sesuai dengan inisial nama kalian. Contohnya kayak aku ya. Saya
Nile, kota New York. Gitu ya. Iya. Baik. Paham semuanya? Paham. Oke, paham. Dimulai dari gimana kalau kita ini home pimpa ya? Iya. Home pimpa alayum gambreng. Oh iya, maaf ya, gak ikut ya, maaf ya. Lagi ulang. Alayum gambreng. Alayum gambreng. Ini Mbak Dea. Ya, Mbak Dea menunjuk siapa? Mbak Gina. Nama saya Gina. Enggak. Saya menunjuk nama saya Grace dari kota Gresik. Kalau aku Dani berarti apa ya? Dili aja. Dili. Oh, kota Dili. Oke. Yes, gitu. Ya betul, di luar negeri ya. Oh, ini lagi ya sama kayak Iya, gak apa-apa. Oke, menurutku ini sudah mencair ya suasananya. Oh iya, sebelumnya kalian tuh tahu nggak kenapa kok dikumpulin di sini? Pasti kan bingung, ini ngapain sih aku dikumpulin, aku punya masalah apa gitu kan. Soalnya kan kalau orang-orang dipanggil di ruangan BKT, aku ada permasalahan gitu kan. Nah, tenang saja teman-teman, di sini kalian tuh tidak terkena kasus apapun. Ya, tenang saja. Karena aku lihat kalian pertama kali datang itu kayak tegang-tegang banget ini. Aduh, aku ada permasalahan apa ini kan. Sampai teman-teman itu liatin semua itu kayak ada masalah apa ini gitu kan. Jadi kita nggak ada permasalahan apapun ya kan. Kita di sini diskusi saja. Nih, kalian ingat nggak minggu lalu itu kan ada pengisian formulir ya. Nah, itu saya menyuruh ketua kelas kalian untuk menyebarkan sebuah formulir. Kalau formulir itu kita biasa menyebutnya adalah asesmen, ya kan? Jadi asesmennya ini tuh untuk mengetahui permasalahan apa yang kalian hadapi sekarang. Permasalahan ini bukannya permasalahan yang kasus kriminal tuh bukan ya, bukannya kayak menentang itu enggak, cuman permasalahan permasalahan diri, ya permasalahan mental kalian yang kalian hadapi itu apa gitu ya. Oke teman-teman, nih kira-kira teman-teman ada ini sudah pada tahu nggak permasalahan satu sama lain itu apa? Nggak tahu. Belum ya? Coba deh mulai dari Mbak Gina. Mbak Gina menulis apa di formulir? kemarin saya ngisi itu saya kalau saya kan pengen ikut tapi saya kayak kurang percaya karena saya merasa kayak ada yang lebih pintar dari saya, jadi saya minder. Jadi Mbak Gina ini minder karena ada yang lebih baik daripada Mbak Gina gitu kan. Kalau Masnya? Kalau yang aku lihat dari teman kemarin itu ini takut memulai dengan orang baru gitu, maksudnya teman yang baru, jadi kayak ilmu mau berkenalan tapi kok agak takut ya, maksudnya kayak takut di data apa gitu loh, di insecure lah gitu. Insecure sosialnya ya. Kalau Mbak Dea? Kalau aku sama ini kan ngisi tapi lagi kan kita mau ujian jadi aku sekarang pakai ujian gitu loh. Kalau saya kayak gitu kalau aku nggak bisa kayak juga harus juga sih di zaman itu kan dari sekarang gitu. Jadi lebih ke insighting-nya Mbak Dea ya untuk menghadapi ujian. Kalau Mbak Grace? Kalau aku hampir sama kayak Nina tadi ya, kayak merasa minder, kayak jelek gitu. Karena misalnya gini, lagi di panggung, aku merasa suaraku tuh nggak bagus, penampilanku nggak bagus. Soalnya pokoknya merasa kurang gitu kalau misalnya melakukan penampilan gitu. Lebih ke penampilannya ya? Ya penampilan, maksudnya bukan penampilan look gitu, tapi kayak ya suaranya gitu. Semua lah pokoknya. Oke. Baik teman-teman, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak ini permasalahan kalian tuh sebenarnya sama, tapi dalam hal apa? Tidak percayaan diri kali ya Bu. Oh iya betul, pemikiran irasional. Makanya saya mencontohkan kalian dalam satu sesi ini yang namanya sesi konseling kelompok. Konseling itu apa? Konseling itu nanti kita bisa sharing-sharing untuk mengatasi bagaimana sih cara yang tepat untuk menghadapi hal ini. Nah, sebelum kita lanjut di sesi konselingnya,
saya ada sebuah kontrak, ya kan. Nah, kontraknya ini bertujuan untuk, kan ini konseling pasti kita membagi ini ya, membagi rahasia kita satu sama lain ya. Nah, ini kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tadi kita tidak boleh menyebarluaskan ya, menyebarluaskan permasalahan kita di luar dari forum ini, entah di teman kalian atau sahabat kalian atau keluarga kalian, itu tidak boleh ya. Setuju semua? Oke, ini aku kasih ya. Ini Mbak. Oke, boleh langsung diisi. Oke teman-teman, ini kan sudah mendatangani kontrak semua kan ya, sudah saya ambil semua kontraknya. Tuh. Oke, selanjutnya kan ini konselingnya itu tidak hanya berdiri sampai di sini saja. Jadi kita pastinya ada konseling tahapan, ya kan? Nah kira-kira nih konseling berikutnya kalian bisa di hari apa? Oke, kalau yang lainnya? Kalau saya punya mungkin di weekend aja gitu. Jadi hari Sabtu jam kita jam 10-an. Yang lainnya Mas, Mbak? 10 aku juga di sini sibuk sekitar 10-an sampai sore deh. Oke. Kalau aku ngusulin ya, soalnya kan free juga soalnya ya di satu minggu juga, jadi mending Sabtu aja. Oke. Waktunya bebas. Dipastikan Sabtu jam 10 ya. Sepakat ya semua ya? Oke. Ya. Tempatnya di sini aja nyaman ya kalian ya? Atau mau jadi? Gimana ya? Biasanya lebih tertutup lagi. Oh iya, soalnya ini ya banyak yang lihat ya. Kalau Sabtu mungkin bisa sih di ruang BK ya. Nanti saya obrolin sama penjaga sekolah, nanti bisa dibuka buat kita ya seperti itu juga cukup tertutup sih ya. Boleh. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah berbicara mengenai pikiran irasional. Ada yang tahu nggak kira pemikiran irasional itu apa? Pemikiran tidak realistis. Betul. Ada yang lain? Yang belum benar-benar terjadi tapi sudah terjadi. Oh iya betul. Nah, dapat kita simpulkan ya, pemikiran irasional itu pemikiran tidak realistis ya, belum realistis, hanya pemikiran asumsi kita saja, ya kan, pemikiran-pemikiran negatif ya, irasional negatif, kalau rasional itu pemikiran yang positif, oke? So, nih teman-teman, aku Ibu Nael ada suatu gambaran mengenai pemikiran irasional. Nah, kita kan tadi sudah sharing mengenai situasi ya kan. Situasi itu adalah peristiwa yang kita rasakan mengenai pemikiran irasional. Kayak tadi ya, insecure, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, kejadian kalian tadi itu masuk di tahap situasi ya. Lalu tahap situasi itu merujuk ke pemikiran. Pemikiran tadi itu apa? Yaitu tadi yang overthinkingnya kita, ya kan? Pemikiran terlalu berlebihannya kita. Itu biasanya kan jam-jam rawannya itu ya, waktu sebelum tidur itu berpikir ya kan? Itu masuk ke pemikiran. Setelah itu pemikiran merambat ke fisiologis, perilaku dan juga emosi. Kalau fisiologis itu dari fisiknya kita, ya kan. Jadi kalau misalkan kita berpikir irasional, misalkan ini ya, berpikir kayak aku nggak bisa, pasti aku rasa kayak lemes, aku males melakukan, aku mager kayak gitu kan ya. Coba kalau diganti jadi aku pasti bisa, pasti ada dorongan, ya kan. Dan suatu dorongan itu menyebabkan perilaku tuh hal yang kita lakukan setelah pemikiran kita, ya setelah kita tercetus pemikiran tersebut, kita adakan perilakunya, ya kan. Nah, perilaku tersebut itu juga mengataskan emosionalnya kita, itu juga
terseret gitu, anggapnya terseret ya kan, emosinya kita terseret, entah kita emosionalnya, entah kita sedih, entah kita marah gitu kan. Jadi kita tuh kayak terus hanya berasumsi dengan pemikiran kita saja. Dan perlu kita ketahui, irasional, pemikiran rasional itu pemikirannya tidak selalu terjadi ya kan. Sekali lagi, irasional hanyalah asumsinya kita saja ya kan, pemikiran negatif atau overthinkingnya kita saja. Paham nih dari sampai sini? Ya, paham. Jadi nih ya, untuk latihannya kita pada sesi konseling kali ini, Ibu membagikan suatu sudah semua ya? Sudah. Boleh dikumpulkan? Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai irasional dan juga pemikiran rasional ya kan? Iya. Nah ada satu lagi nih, yaitu pemikiran otomatis. Jadi pemikiran otomatis itu seperti ini. Misalkan kita sudah melakukan sesuatu hal ya, langsung kita tuh kayak memikirkan, langsung ada kayak pemikiran otomatis yang diberinya untuk kepikiran kita. Misalnya kayak gini ya, oke anak-anak, misalkan ada guru ngomong, oke anak-anak kita hari ini belajar matematika ya, langsung mikirnya kan kayak aduh susah banget, males banget. Nah itu namanya pemikiran otomatis ya kan. Nah dari pemikiran irasionalnya kalian ya, kira-kira pemikiran otomatis yang muncul itu apa? Mulai dari siapa ya, Mbak Grace coba. Dari yang aku tadi, terus jadi Kira-kira kan rasional dulu, rasionalnya tadi kan nggak pede untuk tampil ya kan. Kira-kira nih ya, pemikiran otomatisnya tuh apa? misalnya kayak kok aku jadi mimik gitu ya? Atau gimana sih Bu? Misalnya contohnya? Contohnya gini ya, kalau dari pengalamannya Mbak Grace, itu kan tampil. Kayak misalkan kamu dikasih amanah, Grace nanti tampil ya nyanyi di event kelasnya gitu, langsung kamu mikir kayak aduh kayak aku nggak bisa deh, aku kayaknya ini aku dijudge sama temen. Itu kan juga pemikiran otomatisnya Mbak Grace kayak gitu. Berarti udah benar ya tadi? Betul. Ada lagi yang mau mengutarakan pemikiran otomatisnya? Banyak kan kok. Gantian boleh. Kalau aku sih mungkin pas kan biasanya pas kelas kan kayak ada bahas kayak kumpul-kumpul, terus rapat apa kayak kan sudah kelas 12 kan kayak ada waktunya, nah, gitulah pokoknya diskusi buat kumpul. Jadi pas kayak ada pengumuman di kayak grup gitu kan, jadi kayak aku langsung mikir datang nggak ya, kok aku takut pengennya nggak datang tapi kok nanti gimana lah gitu. Oh iya. Tiba-tiba langsung nggak mau datang. Iya. Gitu. Ada lagi? Aku itu pas mau mata pelajaran yang nggak aku suka kayak matematika lagi, terus kayak IPA itu kan aku kurang suka gitu. Nah sebelum besoknya itu mau mata pelajaran itu, aku malamnya tuh nggak kayak gini kayak takut duluan kayak jadi besok matematika nih aku pasti males untuk mengikuti kelas mas gitu. Iya. Kayak langsung males terus pasti aku nggak bisa. Itu selalu gitu. Pemikiran otomatis. Kalau Mbak Gina? Kalau aku sih biasanya kan ada lomba-lomba gitu kan. Ya. Misalkan ada poster-poster lomba gitu. Terus kayak ini enak kan gitu. Terus aku kayak tiba-tiba kayak minder. Oke ini enggak gitu. Karena aku nggak bisa. Cemas duluan ya? Iya. Oke. Nih, dari kita sudah membahas kejadiannya kalian, kira-kira nih setelah kejadiannya sudah terjadi, misalkan nih Mbak Dea kan takut mengenai ujian kan, tapi setelah ujian apa yang didapat sama Mbak Dea? Nah untuk selama ini alhamdulillah nilainya bagus sih. Ini bagus. Kalau Mbak Grace, Kalau aku penampilannya? penampilannya dipuji sama orang ketemu Dipuji. Kalau Mbak Gina? Kalau misalnya kan kalau seni budaya itu ada gambar-gambar gitu ya, terus kayak nilai itu tinggi deh. Paling dia. Oke. Kalau Mas Dani? Aku
kan udah tak paksakan ikut ya gitu, jadi kok ternyata nggak apa ya? Mengerikan. Iya itu nah Dan ternyata ada yang mau Ngobrol. kamu. Oh gitu. Ya, jadi teman-teman, pemikiran irasional itu hanyalah asumsi kita, ya kan? Nah, buktinya nih, kita sudah berpikir negatif yang hal lainnya sampai benar-benar kita tuh sampai gak semangat gitu kan rasanya kan ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita bisa melampauinya, kita bisa melakukannya, dan bahkan kita juga mendapatkan pujian dari orang lain ya kan. Jadi kalian gak perlu takut dengan pemikiran irasionalnya kalian. Terapkan diri kalian, kalau kalian tuh bisa, kalian pasti bisa, kalian bisa melakukannya dengan cara membentuk pola pikir yang rasional, ya kan? Pola pikir yang rasionalis aja, mungkin gini ya, aduh kan itu belum terjadi, ngapain kok aku mikir irasional gitu kan, itu nggak penting sebenarnya, pemikiran rasional nggak penting ya kan. Sebenarnya ketakutan boleh ya kan, ketakutan itu juga nggak melulunya buruk gitu kan. Ketakutan itu juga bisa membuat kita tergerak akan usahanya. Misalkan nih ya, aku takut nih untuk tampil, suaraku jelek gitu kan, daripada aku mikir irasional yang enggak, mending aku latihan aja kayak gitu. Jadi daripada kita memikir keras, mending kita tunjukkan, kita membuat latihan untuk melatih skill kita, itu kan bisa lebih baik daripada kita selalu overthinking. Oke teman-teman, sudah jam segini ya, sudah 1 jam lebih kita membahas konseling kali ini. Kira-kira nih, apakah ada pertanyaan dari kalian mengenai sesi konseling kali ini? Ya? Pikiran rasional tuh bisa Pastinya bisa Mbak Dea. Dengan cara itu tadi, membentuk pemikiran rasional kita, ya kan? Jadi kan pemikiran rasionalnya itu hanya asumsi ya Mbak ya, belum pasti itu terjadi. Jadi yang benar-benar terjadi adalah realita, ya kan? Realitanya apa? Tapi realitanya itu tadi, itu adalah tanda tanya untuk kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi kecemasan kita dengan cara menerapkan pemikiran rasional kita, pemikiran-pemikiran yang positif, yang membangun, gitu kan? Gitu, ada yang tanya? pertanyaan lagi Bu, ini bedanya sugesti sama pikiran irasional. Jadi saya kasih contoh, karena aku punya kayak sugesti kayak naik kendaraan roda 4, roda apa lah gitu, kan pas naik langsung kepikiran apa ya, kayak ya pas naik itu kepikiran langsung mau gitu. Oke. Bedanya apa? Kalau menurut saya, ini kita berbisik aja. Mungkin kalian memiliki opini yang lainnya ya. Kalau menurut saya, kalau pikiran rasional itu adalah pikiran, maksudnya terbentuk di kepala gitu kan. Sedangkan kalau sugesti itu diri kita udah tergerak, ya kan. Jadi kalau misalkan nih nge-sugesti diri ya, itu kan sugesti ada keyakinan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita yakin kita nggak bisa, maksudnya kita apa ya, kayak contohnya kayak tadi ya, masuk mobil, kayak aku kalau masuk mobil pasti aku muntah, pasti aku muntah ya kan. Dari pikiran itu menuju ke perilaku. Jadi perilakunya tadi, jadi gini, pikiran itu sebenarnya bahaya kenapa? Jadi dari pikiran itu akan merambat ke area tubuh kita. Misalkan pikirannya merambat ke tubuh kan menggerakkan apa yang kita pikirkan, ya kan. Misalkan mikir gini, aku kepikiran untuk memukul Mbak Gina, ya kan, itu tergerak, ya kan. Nah itu kan juga sugesti. Nah, dan sugesti juga itu terbentuk bisa beberapa hari sebelumnya. Kayak misalkan contohnya itu tadi, mabuk di mobil, ya kan. Besok saya tidur pasti aku mabuk, pasti kamu pasti bakal mabuk. Nah, itulah kita butuhnya word affirmation, ya kan. Word affirmation atau kita tanamkan pikiran rasional kita agar kita bisa mengelabui sugestinya kita. Jadi intinya beda ya Bu, sama Beda. ada faktornya gitu. Ya, kalau sugesti kan tergerak diri kita. Kalau misalkan rasional kan pemikirannya. kalau tadi itu berhubungan nggak sih? Jadi Iya. dari pemikiran langsung ke sugesti. Selain dari sugesti itu menurutku faktornya mungkin ya Mas Dani itu kayak belum makan gitu. Biasanya gitu nggak? Iya, pas aku naik mobil kayak gitu kan, aku kayak nggak mau makan soalnya takut nanti makannya nggak dimakan, itu kayak iya. Itu sebenarnya malah makan dulu nggak sih? Iya. Gitu. Terus aku mau tanya dulu bentar ya. Kamu semua roda pasti ini. Soalnya tadi ya, pokoknya roda apapun berarti roda dua juga. Sebenarnya
pokoknya di ruang kayak tertutup gitu kayak Oh, mobil, iya. bis, nah, pokoknya di nah gitu. Mungkin karena Banyak. udah ada ketakutan dalam diri ya. Sebenarnya enggak, tapi ya kadang kan pikiran itu membuat itu terjadi gitu loh. Iya betul. kayak nyambung aja dari pikiran Iya. terus ke perilaku juga. Iya betul banget. Perilakunya jadi nggak mau makan padahal harusnya makan Iya. Pentingnya memikir apa? Ya. Pemikiran yang Yang positif, positif ya. itu tadi. Oke, ada lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Oke, tadi kan kalian lihat ya, ibu bilang kalau ini tuh sesi konselingnya bertahap ya. Iya. Nah, jadi nih apa tuh guru dia kan hadiah untuk kita. Jadi ini adalah PR untuk kalian. PR gampang aja kok gini. Jadi kan sesi konseling kali ini dengan sesi konseling berikutnya itu kan jedanya 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu kira-kira pemikiran irasionalnya apa sih yang tercetus pada pikiran kalian? Itu bisa kalian tulis di sini. Dan juga pemikiran realistis yang harus dibentuk itu apa? Tadi kan sudah berlatih kan ya. Pastinya kalian sudah paham, sudah tahu harus bagaimana. Nah kayak gini. Jadi kalian tinggal menerapkan ya. Setelah menerapkan ke keras ini hanya media ya kan. Nanti kalian juga menerapkan pada diri kalian sendiri seperti itu ya. Ini juga ada juga merupakan terapi untuk kita mengatasi pemikiran irasional. Itu diisi penuh kan? Oh, nggak harus penuh nggak apa-apa. Kan tergantung pemikiran kita kan ya. Nggak harus penuh nggak apa-apa. Pokoknya 1 minggu itu ada progres. Jadi satu aja kan? Tidak ada progresnya. Iya. Masa harus sehari aja kamu mikirin itu aja, itu nggak mungkin kan? Oke. Ya ini aku bagi. Iya sama-sama. Terima kasih. Ya. Oke. Sudah semua ya. Saya rasa cukup untuk sesi konseling kali ini. Kita sudah pada lega semua ya. Ya. Enggak ya. Atau mungkin kalian masih memiliki yang ganjel untuk pemikiran ini atau enggak gitu, yang lain-lainnya kita bisa adakan di sesi konseling berikutnya gitu. Oke, saya rasa cukup, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya pada konseling kali ini. Saya harap sesi konseling kali ini juga akan berdampak positif untuk diri kita sendiri kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengatasi permasalahan ini digunakan pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT dengan teknik kognitif restructuring, yaitu mengubah pikiran-pikiran negatif yang tidak realistis menjadi pikiran yang lebih rasional dan mendukung. Konselor membimbing para siswa untuk mengenali pikiran negatif yang sering muncul dalam keseharian mereka, lalu mengajak mereka memeriksa kebenaran pikiran tersebut dengan menggunakan bukti nyata yang pernah dialami. Melalui proses bertanya dan refleksi, para siswa mulai menyadari bahwa pikiran mereka seperti saya bisa berhasil kalau belajar dengan sungguh-sungguh, atau saya layak tampil dan bisa dinikmati orang lain. Siswa juga didorong untuk menyusun rencana tindakan sederhana yang dapat mereka lakukan dalam 1 minggu sebagai bentuk penerapan pikiran positif tersebut. Proses ini tidak hanya membangun mereka memahami dan mengelola pola pikir negatif, tetapi juga membangun kebiasaan berpikir sehat dan dapat memperkuat harga diri secara bertahap. Penyelesaian masalah dalam sesi konseling ini berjalan efektif karena siswa aktif terlibat, didukung suasana yang aman dan menghargai setiap pendapat, serta dibantu oleh konselor yang responsif dan empatik. Terima kasih.